Ketemu lagi dengan Lause di sini. Hari ini kita akan memuji Tuhan ya anak-anak. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama di sini memuji Engkau. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian nomor 22. Lagu selanjutnya nomor 39. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Anak-anak di rumah duduk diam ya anak-anak. Dengarkan Lause yang akan bercerita. Terima kasih. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di dalam video pembelajaran untuk firman Tuhan pada minggu ini. Nah anak-anak, kita bersyukur karena Tuhan masih memimpin kita untuk dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena di luar sana banyak anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Maka dari itu, anak-anak patutnya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai dalam pelajaran firman Tuhan kali ini, marilah kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di mana kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau lewat puji-pujian. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami sikap yang tenang, yang duduk diam untuk menerima firman Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini atau minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-murid yang pertama. Nah Tuhan Yesus waktu di dalam dunia ini, Dia bukan hanya lahir, Dia hidup, mentaati semua perintah Tuhan, tetapi juga Tuhan Yesus mempunyai para murid yang setia kepadanya.
Nah, kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 51. Nah, sekarang kalau kita mau melihat di sini firman Tuhan mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dan dengan 2 orang muridnya. Nah, Yohanes ya, yang merupakan putra Zebedius, dia juga melihat ada 2 orang muridnya. Siapakah dia? Nah, nanti kita akan melihat siapakah dia. Nah, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, di sini Yohanes memperkenalkan Yesus ya sebagai anak domba Allah, yaitu adalah gelar yang dipunyai oleh Tuhan Yesus. Anak domba Allah. Kenapa? Karena anak domba Allah ini nanti akan disembelih. Ya, artinya Tuhan Yesus nanti akan disalib untuk menggantikan kita. Nah, zaman dulu ya, orang-orang Israel kalau dia mau datang ke bait Allah, dia mau mengaku dosa, dia harus mempersembahkan persembahan, yaitu persembahan korban. Ya, kalau orang miskin bisa burung merpati, ya, sepasang. Nah, kalau orang yang berduit, dia mempunyai banyak duit, dia bisa mempersembahkan anak domba. Nah, di situ Yohanes memperkenalkan gelar Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Artinya, Yesus akan disalibkan demi menebus dosa Pak Rudi dan semua anak-anak lainnya. Dan kita melihat kedua murid ya yang waktu itu dilihat oleh Yohanes mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes ya, lalu mereka pergi mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepadanya, "Apa yang kamu cari?" Nah, Tuhan Yesus di sini bukannya tidak tahu bahwa kedua murid itu yang ikut dengan Tuhan Yesus mau mencari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sekarang mau bertanya kepada mereka agar mereka mempunyai iman dan sungguh-sungguh percaya bahwa dia mengikut Yesus ada tujuannya. Ya, apa? Kita lihat. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Rabi," artinya apa? Guru, "di manakah engkau tinggal?" Nah, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yesus mengajak, "Mari dan kamu akan melihatnya." Artinya di mana Yesus itu tinggal. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya, artinya mereka tinggal bermalam dengan Tuhan Yesus. Ya. Oke. Dan satu dari kedua orang itu mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus, yaitu, nah, tadi saya bilang, tadi Pak Rudi bilang, siapakah kedua murid itu? Yaitu yang pertama Andreas, yang kedua Simon Petrus. Mereka itu bersaudara. Ya, Yakobus, Yohanes bersaudara. Simon, Petrus dan Andreas juga bersaudara. Nah, mereka berprofesi sebagai nelayan. Jadi Andreas yang mula-mula ikut dengan Tuhan Yesus, dan Andreas ketemu dengan Simon dan mengajak dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Jadi Andreas ini ya, dia adalah murid yang banyak mengajak orang untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Maksudnya banyak mengajak murid untuk berkenalan dengan Tuhan Yesus atau mengenal Tuhan Yesus. Seperti ya, kalau kita mau mengingat ya, yang kita sering dengar bahwa Tuhan Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, di mana anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan itu yang memperkenalkan adalah Andreas. Jadi Andreas ini dia suka mengajak orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di rumah, apakah kalian juga senang
mengajak ya teman-teman kalian untuk ikut sekolah minggu, atau kalian senang mengajak teman-teman kalian untuk bermain di hari Minggu, nggak mau sekolah Minggu? Nah, ikuti contoh si Andreas. Bagaimana Andreas yang adalah merupakan rasul, dia senang memperkenalkan orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dikatakan Andreas? Kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Nah, apa itu Mesias? Mesias itu adalah juru selamat. Ya, orang yang menyelamatkan. Nah, Tuhan Yesus, dia adalah putra Allah 100% dan juga putra manusia 100%. Dia menjadi juru selamat, dia menjadi mediator atau menjadi orang tengah ya, yang mendamaikan antara kita manusia dengan Bapanya yang di sorga. Jadi kita perlu Tuhan Yesus. Barang siapa yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak akan selamat. Artinya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan ke kita? Dia hidup mentaati semua firman Tuhan tanpa cacat. Ya, artinya apa? Tuhan Yesus selama hidupnya dia mentaati semua perintah Tuhan. Contohnya, Tuhan Yesus pada waktu dilahirkan dan dia berumur 40 hari, dia dibawa oleh orang tuanya untuk menghadap bait Allah. Atau dibawa menghadap bait Allah. Artinya menyerahkan. Ya, itu menurut hukum Taurat. Dia mewakili kita. Sedangkan kita manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus yang mewakili kita. Ada contohnya lagi. Umur 12 tahun. Dia 3 kali dari Nazaret berjalan kaki ke Yerusalem. Itu mentaati hukum Musa. Hukum Taurat. Manusia sekarang ya melanggar firman Tuhan. Disuruh jangan malas. Disuruh jangan berbohong, malahan berbohong. Nah ya, anak-anak pernah berbohong enggak? Anak-anak pernah malas? Kalau anak-anak pernah berbuat seperti itu, mari bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Dan mohon Tuhan Yesus menjadi guru kita. Dan kita menjadi murid-muridnya. Bukan hanya Andreas murid Tuhan Yesus, kalian juga. Dan juga Petrus serta Yohanes. Dan juga murid-murid yang lainnya. Ya, jadi Andreas ya berkata kepada Simon saudaranya bahwa mereka menemukan namanya Mesias, juru selamat. Jadi ia membawa, yaitu Andreas membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, putra Yohanes." Jadi nama Yohanes itu adalah nama yang umum ya waktu di zaman Tuhan Yesus. Nama yang umum. Sekarang pun sama ya. Mungkin ada teman-teman anak-anak yang bernamanya Yohanes. Nah, kalau Pak Rudi waktu sekolah ada namanya Yohanes. Ya. Nah, Simon itu adalah putra Yohanes. Bapaknya bernama Yohanes. Ya. Engkau dinamakan Kefas. Jadi Tuhan Yesus memberi nama baru kepada apa? Memberi nama baru kepada Simon Petrus bernama Kefas. Artinya Petrus, batu kerikil. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah memberikan nama kepada Simon Petrus yang bernama Kefas. Artinya batu kerikil. Sedangkan Tuhan Yesus adalah batu penjuru, batu karang. Ya, jadi Simon adalah rasul dan Simon adalah murid Tuhan Yesus. Kita tidak boleh berdoa kepada Petrus. Kita berdoa kepada Bapa di surga melalui nama Tuhan Yesus. Ya, karena Petrus itu juga murid Tuhan Yesus, sama dengan kita.
Nah, jadi pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Jadi Yesus itu pada waktu dia melayani, dia sering berpindah-pindah tempat. Untuk apa? Mengabarkan Injil. Untuk apa? Mengajar firman Tuhan. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi Yesus itu yang mengajak orang-orang untuk mengikuti dia agar mereka dapat menjadi murid yang baik. Gimana? Lalu Filipus itu disebutkan dia berasal dari kota Betsaida. Ya, kota yaitu ya sekarang Andreas dan Petrus, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, putra dari Yusuf dari Nazaret. Jadi Yesus adalah putra angkat dari Yusuf, bukan anak asli. Artinya Yesus, bapaknya itu bukan Yusuf, yaitu Bapa surgawi. Yusuf hanya dipinjam untuk mendampingi Maria agar dapat mendampingi Maria, dapat melindungi Maria dan mendidik Yesus atau mendampingi Yesus sampai dia besar. Ya, jadi kita melihat Nathanael, jadi Yohanes, Andreas, Petrus, Filipus, Nathanael, mereka adalah murid-murid yang pertama. Jadi dikatakan lagi di sini, kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Lalu kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya. Artinya apa? Filipus itu dia orangnya jujur. Ya, dia nggak ada namanya munafik. Apa yang dikatakan itu berasal dari hatinya. Ya, dia mengatakan, bukankah? Apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Jadi, di sini, Filipus yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, mari dan lihatlah kepada Nathanael. Nathanael tidak percaya, tapi apa? Nathanael terkejut. Bagaimana Tuhan Yesus tahu bahwa Nathanael adalah orang Israel sejati? Ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu siapa kita. Ya, dia tahu di mana kita berasal. Dan dia tahu bahwa kita memerlukan dia sebagai juru selamat. Nah, anak-anak, Pak Rudi berharap kalian semua dapat menjadi murid Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, jadi kita lihat lagi Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepada Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel. Dan ketika itu juga, Nathanael menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan Yesus adalah guru, dalam bahasa Ibrani Rabi. Kenapa dia guru? Karena dia mengajarkan kita firman Tuhan. Kita adalah murid dia. Dan katakan putra Allah. Kenapa? Karena dia adalah putra Allah yang menjelma menjadi putra manusia. Jadi anak-anak harus tahu, engkau adalah raja orang Israel. Jadi raja tahu rakyatnya. Dan karena dia raja, dia tahu bahwa Nathanael adalah orang Israel. Jadi nanti Tuhan Yesus
ya, akan menjadi bukan hanya menjadi guru kita, dia adalah juru selamat, dia adalah putra Allah, dan dia adalah raja kita. Ya, nah sekarang Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Apa maksudnya dari firman Tuhan ini? Karena aku mengatakan kepada kamu, aku melihat kamu, maka Nathanael percaya. Itu adalah iman. Dan karena Nathanael mempunyai iman, nanti Nathanael akan ikut dengan Tuhan Yesus, dan Nathanael akan melihat Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Ya. Jadi kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu juga akan mengalami perubahan. Apa itu? Mukjizat yang paling besar adalah kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dulu kita tidak percaya. Dulu kita nakal, suka berbohong, suka kelahi. Setelah percaya, kita menjadi anak yang baik. Nah, inilah harapan Pak Rudi, agar kalian semua menjadi anak yang baik. Jangan nakal, ya. Kalau kalian adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang Yesus mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Putra Manusia. Ya, nanti Nathanael, ya, akan melihat bagaimana Yesus, ya, akan dilayani oleh malaikat, ya, dan Nathanael akan diberitakan rahasia-rahasia kerajaan sorga oleh Tuhan Yesus, dan semua murid-muridnya juga sama. Jadi anak-anak, ya, harus mengerti firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau belum, bertobat dan kalian ikut dengan Yesus. Dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, yang mati di salib demi membasuh dosa kita. Dia mati dan dikuburkan, serta bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita semua melalui apa? Firman Tuhan. Ya, jadi Pak Rudi berharapkan semua sehat-sehat selalu setia kepada Tuhan Yesus, dan semoga kita dapat jumpa lagi pada minggu-minggu berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang murid-murid yang pertama yang ikut dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil mereka dan membuat mereka menjadi murid-Nya. Ya Tuhan, kami juga mau seperti mereka untuk ikut Tuhan Yesus sampai kami mati. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa pada minggu berikutnya. Bye-bye, see you later.